mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kita. Sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka dikantil Quran atau dikumbil Quran. Dan itu ala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan nggih. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ya. Niku mana ya? Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem menjadi apa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kangin dia hamid kangin guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Ini kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa sholat? Intinya Kanjeng Nabi nek hadis seperti Allah dawuh qasam tu sholat baini wa baina abdi nisfain, sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani rabbi sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana na'budu wa ia kana nasta'in, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah, ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Perlu kulatur akan tenggeriki bahwa di program balik matur ya. Ketika kita mau misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah rabbil alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini, satu kata pakem dalam Islam, bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah, maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat pujiannya Allah, yang dapat pujian hanya Allah. Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ketika fa'idha qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi, hamidah muji ini sapa napa? Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau syirik. Ini penting kalau aturakan, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi.
hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulanya alhamdulillah betul nanti istighfar. Kalau nu termasuk ulama sing istighfar atau pelo. Dia tahu ya sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Bukan kami tumbuh, tapi alhamdulillah amun salah paham. Kalau bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi? Jika Mustafa menurut aku berhormat bagus juga. Menghormati Mustafa paling sepira, paling Yusuf. Aduh raja tidak no. Nah, mau hormat nanti apa? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu woha atau hamidu woha. Tapi semuanya dengan bentuk pakem. Itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah subhanallah walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah saya muji Allah. Lupa mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan artinya saya pribadi menghormati Sultan, bohong dia. Atau kowe menghormati Sultan orang menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buat Republikan, bukan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Ini kalau balen. Ini sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balen ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya undang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini hadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi hambaku muji. Pengiran tersandung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu lughat kata sembala. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pengiran. Berarti pengiran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pengiran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi juga kalau dipakemkan itu tadi misalnya sampai mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah bismillah. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah bismillah. Tapi dipakemkan Allah memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nanda? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mereka wiridan dari Gus Nanda itu jangan anania ya, ini sekolah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita muni saya, mau tenan hormat itu nganti sepi. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni hamidullah, lagi radio napa? Rezeki.
Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung, misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Itu yang dimaksud wa ma qadaru wa haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun serta hadis tadi Nabi hamidullah atau sabtu, bukan semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitannya dengan makhluk. Kowe muni astagfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Nek muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi sepura nang swarga nang kelon berita dari mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakat istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Ya, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau nak bakat menusuk berat. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Sentak ngamen dia ora tau apa mlebu neraka. Dengan neraka menwiridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan niku. Jadi malaikat yang pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai banget ya neraka muji wiridan. Soalnya pangeran malaikat, kue tahu roh tahu lagu senen neraka muji itu. Ya menurut Gusti kula nggih jaga. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok ibu pengiran. Aku tak lupa neraka cek muji aku. Lalu hubungannya neraka be kula. Hubungannya kula bejinan dia muji. Kalau neraka dia butuh dan ada nopo. Kalau lah perasaan yang ngotot sebagai orang alim perasaan dua. Bahwa malaikat itu dengan adanya aku min ahlin nar. Bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut. Kalau Pak nyembah aku, memuji aku, mungkin nen rokok. Jadi malah diterang pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau nen rokok nggak muji. Maksudnya Tuhan. Nah jenis kau loh itu muji apa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem itu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, nggak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana hudu wa iya kana. Kulo namun nyembah jenengan, namun tulung teng jenengan. Mari perkara, wis bakat kawula mari perkara nyuwun tulung. Wong terus nasiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Anggere nyuwun tulung bakat manusa mesti bu. Lah ada jare Fatihah dibari Maliki Yaumiddin. Orga nyuwun tulung mesti napa? Bulan. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim, bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Pokoknya dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor 1 yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Mana kulon bolak-balik matur, kulon sering memiliki Ahad, Senin, Jumat.
Jumat itu kalau mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kalau mboten mulang. Kalau bolak-balik matur kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji, kula nggih ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sadar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kados kula ini misalnya ditektir sing ben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditektir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an alama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digendaki Allah. Jalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi orang selalu banyak kepentingan. Senang duit nikmat di duit, sing seneng jabat ya nikmat di jabatan, seneng wedoan nikmat di bojo ayu akeh. Paham sing seneng pengaruh nikmat ya ono sing nyucupi, ono sing dilo, seneng omongan didang-diding wong enggak nggih macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan yaitu tidak bisa syukur. Dia rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100 ngopo ae anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Gitu. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i fallatu proban wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran dia, ku entek kon golek pangeran. Kok sama berbumiku. Terus kalau tiga rukin sekarang ditampung di oleh. Ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran ana istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma yaqal dari kaya kok asaman terus itu ayat di mana terus sampai isi ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman kabeh. Pokoke hukume pangeran baku. Walau kafar tu mina ada kira kok. Lasa itu orang istisna orang ilaman kabeh ora. Bang ben kowe kudu syukur di pertuan ngono. Alhamdulillah. Wes pakem. Cocok ra cocok kudu napa? Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asad sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai tani kula latih. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Wong aku urip dhewe ini syukur enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan berpengeran, syukur bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangku
bangunan politik tapi bangunan kontrak politik tapi koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Hubungan pangeran harus paham oleh nopo bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani, anak kulo ada kelas 3 SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang tidak harus dilatih. Hubungan dengan Tuhan terus final. Allah sama harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat surganya juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa tentang surga kita niki pas mulang pas senang pengiran yang surga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam monten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat nampa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus saya ini Senawali, saya kena dinut misalnya Mustafa. Iya kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep omongannya markai ini, nggak penting-penting ini. Berarti aku turun derajat. Contoh nganggep Madun mestinya makhluk pengiran tenan. Kita bisa sana kayak pengiran omongannya penting. Wah, lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kalau ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulon pak. Nanti biar kulon bagi kesunan wiridan saya cek video kulon setelah klasmen. Oh, dia kakek kulon. Nak wiridan pengiran kulon kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kulon buat apa? Nak wiridan kulon tuh buat. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Nanti ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali, berulama orang wali serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama disejajarno kesaksiannya malaikat bahkan kesaksiannya pangeran. Jadi sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pangeran kok disel mertuanya. Alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak nggak kompensasi apa? Paham ya? Senengnya ngenteni ana sing hormat, susah ana sing ngledek. Salah apa kowe dadi wong Islam iki nganggep manusa pen. Soal apa Madun dan pangeran ngomong wong apik-apik. Soal
sakit uang mainin pengiran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang tanggung jawab? Hormat untuk umum video. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak ini sosial. Itu komunis ini, karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai wali. Gue juga loh, aku mulang gue orang kurang lebih mantunya kiai, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih semua ngalim, gue sudah kok mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai nggak bolak-balik kuliah. Aku ini ulama serah Nabi Muhammad itu Nabi anut tanda. Sekoro nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangka ayub minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yakul khairan awliya. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Kebar pesona biar punya daya tarik wah ranogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Laro'ai tal'at kirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat berparani barang lopo. Sekarang juga dimulai. Berapa sampai yang wah gua makom dulu gak dulu namanya gak itu dunia ngono dunia. Nanti dari Nabi at-taqwa guna wa yusiru ila sadri salah satu nama. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, yaitu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senangnya ngendani di duit, senangnya ngendani di sopo orang, ngendani bujoni ramah, ngendani ore. Itu gampang judes, senangnya ngendani ramah, selen gue. Pak Weh, tak nama kesel. Senang ngendani santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat dia ini orang yang dianggap. Itu politiknya wes gerem. Gue biasa. Oh apa senengnya kok repot, kakek sama. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersalah. Jadi pengeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersalah. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang nggak ulang kasar. Makanya lewat ngaji ini baca ini menggaya uritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin maka Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula. Mergo manusa iku ning donya malah ibut dolanan kaya jakon, ning donya kaya jakon. Kulo sebagai manusia nanti kayak duit yang di perasaan. Misalnya wong kulo lesu di keimanan wong di perasaan. Tapi saisane wong yang keimanan, mereka harus ditikan. Rupa-rupanya nasi, sehingga nasi ya Allah. Karena bu ekstrim no wong nanti so ngekei sego, mereka iso melaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jatahnya Allah. Paling banter
jasane manusa mau mindah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing sego kan tetep pangeran. Dene kaliwat ning bumi ya bumine pangeran. Bahkan dene dhewe. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jenenge hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini apa? Kenal menteri. Kantor. Tuh kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat, meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana ini billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati, memang syariatnya Allah mangkana ini billahi wal yaumil akhir paling krim sama kita matur nuwun mbek menteri sedaya. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok ini berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pengiran to. Piro-piro ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Piro-piro bae pengiran ra jago napa? Lan kalau bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai iki jare ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lu mau marana ikhlas loro wani nyai. Kulo ora ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Mau marana ikhlas loro wani nyai. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kulo misalnya kepengen berjasa sampai santri, nggak kudu duit, nggak no pondok kudu mulang, nggak ada risa. Dukung ikhlas, kabel nikmat angin jenengan sebagai nikmat kan gampang. Dapat terang jenengan malah lu gampang. Nggak ada repot, tak pikir kulo malah repot. Misalnya kulo kepengen swarga, nggak ada ngajono proposal sekarang itu swarga, nggak ada repot. Menisan kulo nyembah jenengan, krono jenengan malah enak sih. Malah nyaman kulo. Dadak ibadah swarga barang dadak mulane jare sing aran hikam nangenya wong ra ikhlas itu contone gampang kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe untuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lu bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejali nyoba, kuwi edan waras tawar. Paham. Iku padha karo misale madun tak keki sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang hadiah kula. Mergo dagang itu, iso dagang tak kei duwe, bareng dene dagange mlaku malah yo. Gendho napa gendho. PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin wa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadihno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Baru wis ngekeki malah ditun. Itu apa-apa. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki jalu yo paling waras ta. Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Tidak ada sekutu sama sekali, termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Tadi dari dengaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah. Misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil tu, enggak ada. Kok kula bilang kan. Malah ada ono wiridan kok saya enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti gue itu posisi dua ngamal, rival.
Paham ya? Terus ana Allah ning kene buat dia ya malam. Kok kondang gitu ngeki dia pengiran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti kok imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo hadun naf. Kowe wis apa kok nyekseni awak mesti ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti kok imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngamek la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil gudange aras ora timo gudange ngamal gudange nopo la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil tapi ngono dan roh nak diterang bola-bola Indonesia yang rutini ya mulane kan Nabi begitu muji sampai nopo la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil apa terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo kalau niati pokoknya kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran itu lebih mudah karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar khairukum man ta'alamul Quran nak kaji itu tugas yang suka umroh itu tugasnya yang nopo jadi artinya ini loh aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai yang suka kalau ditakdir kelar tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulan paham ya? Jadi terus jadi ulama suka keren gitu keren belajar sebagai apa? Paham kita harus yakin nih khairukum apa? Man ta'allama Al-Qur'an apa? Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah ini kalau mau surat Quran ini bareng kita Quran kita mau coba nasi buatan gak mau Fatihah mengibadah ini mungkin kalau Fatihah pun satu sih tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai taruh arti nih pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan musnahkan semua takluk kita pada selain Allah musnahkan semua termasuk rasa syukur rasa nyaman dalam hidup musnahkan semua bahwa tetap alhamdulillah surat Tuhan itu surat 16 terus ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca tentang aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tapi nasib surat Yasin populer ya. Yasin. Tapi cara surat Yasin itu ngomong ini populer apa? Pulau populer gue bedak mati. Cara surat Yasin cocokan ya podo larane. Podo apa? Podo larane nyengkak. Ora pe diamal loh, utawa dadi akidah iki gue bedak apa? Mati. Ya kok bener ya akhirnya bodoh apa?